Tahap 2, Taiwan siapkan 2.550 tempat karantina untuk pekerja migran yang datang ke Taiwan, TKI yang datang ke Taiwan. Pembukaannya dimulai 15 Februari mendatang, berikut lengkap dan syaratnya. Halo teman-teman semuanya, dimanapun berada khususnya yang di Taiwan dan khususnya adalah calon TKI yang akan pergi ke Taiwan. Taiwan akan mencabut larangan masuk bagi pekerja migran pada tanggal 15 Februari mendatang. Hal ini sebagaimana janjinya mereka ya. Di tahap pertama Indonesia sudah berhasil mengirimkan 1.100 pekerja migran, yaitu di awal-awal kemarin di Desember Januari kemarin, dan akhirnya ditutup kembali karena ada Imlek dan lain sebagainya, dan dibuka lagi tanggal 15 Februari mendatang alias 1 minggu lagi. Nah, di 1 minggu lagi nanti tidak hanya Indonesia yang akan bisa ke Taiwan, melainkan juga ada Thailand, Filipina, dan Vietnam ya, di mana 4 negara ini yang selama ini memenuhi pekerja migran di Taiwan. Dan bagusnya lagi, untuk mulai 15 Februari nanti tidak ada sistem poin ya. Kalau dulu ada sistem poin, negara yang kasusnya sedikit, kemudian yang sudah vaksin dan sebagainya, ada 4 poin itu menjadi prioritas utama. Tapi mulai 15 Februari mendatang tidak ada sistem poin lagi, alias ya siapa cepat dia akan dapat, siapa yang bisa nego majikan dulu, dapat majikan dulu, dia akan terbang. Ini sebuah kabar yang bagus banget ya bagi kita semuanya ya. Nah, bagaimana lantas nanti setibanya di Taiwan? Masih tetap sama sih tibanya. Nanti ada hotel karantina 14 hari ya, 14 hari di hotel, kemudian diikuti 7 hari manajemen kesehatan diri, yaitu suruh tinggal, tidak boleh kemana-mana di rumah majikan, di mana majikan harus menyiapkan tempat khusus untuk kalian semua. Jadi totalnya itu ya, kalau kita total sekitar 21 hari kita belum bisa bekerja gitu. Masih harus menjalani karantina, baik itu karantina di hotel maupun di tempat tinggalnya calon TKI itu sendiri ya. Praktek ini berbeda yang dilakukan kepada wisatawan. Kalau wisatawan nggak ada yang 7 hari itu, nggak ada, cuma 14 hari saja dia di karantina di hotel, kemudian dia bisa pergi kemana ia suka. Kalau pekerja migran ditambah 7 hari lagi ya. Yang indah itu tidak ada basis poin. Sebagaimana kita tahu ya, dulu itu basis poinnya itu apa saja sih? Itu yang dilihat. Mereka yang bisa datang ke Taiwan itu dulu itu lihat situasi COVID di negara mereka, kemudian asrama yang disediakan oleh majikan itu harus disediakan, kemudian ada lagi yang sudah vaksin 2 kali itu akan lebih diprioritaskan dan sebagainya. Tapi itu semua sudah dihapus dan tidak memakai itu lagi ya. Nah, Taiwan sendiri itu sudah menyiapkan sekitar 2.550 tempat tidur ya. Artinya kalau itu dibagi 4 negara ya bagiannya sedikit. Kalau di tahap awal ada 1.100 yang datang ke Taiwan dari Indonesia, karena yang awal itu dibukanya Indonesia dan ini dibukanya semuanya dibuka dan hanya 2.550 tempat tidur, dan itu per tempat tidurnya hanya bisa dipakai sebulan 2 kali, berarti ya sekitar ada 5.100-an TKI yang datang ke Taiwan nanti setiap bulannya. Walaupun cuma segitu, tapi itu sangat membantu ya. Tapi sayang, beberapa kabar atau beberapa calon TKI itu curhat kepada kita. Dia mengatakan kalau biaya jadi TKI ke Taiwan itu amat sangatlah mahal ya, 45 juta sampai bahkan 70 juta. Kenapa kok bisa semahal itu ya? Kalau 45 juta itu memang dari dulu kebanyakan seperti itu ya. Sejak Pak Nusron membuat itu, setelah Pak Nusron kan naik jadi awalnya 30 juta, sekarang jadi 45 juta yang formal ya. Sekarang itu ada yang bilang sampai 70 juta. Kenapa? Ketika saya tanya kok mahal banget itu, katanya sambil biaya karantina. Toh faktanya biaya karantina yang 14 hari di Taiwan itu tidak semuanya ditanggung majikan ya. Fakta di lapangannya, walaupun aturannya itu harus ditanggung majikan, tapi memang banyak banget yang memang mahal biayanya dan harus dibagi patungan lah antara TKI dan majikannya. Itu ya terjadi ya. Tapi kalau untuk yang sektor informal itu juga sudah bisa masuk ya, di Taiwan ini sudah bisa, sudah ada yang interview dan sebagainya itu, tapi tetap saja zero cost. Kalau yang informal ya sama seperti dulu, tanpa biaya. Kalau kalian mau uang saku nanti ya dipotongkan dari biaya itu, tapi kalau enggak ya mending nggak usah uang saku lah. Nanti toh di Taiwan juga dapat
gaji gitu ya. Nah itu informasi saat ini ya, bahagia banget, semoga aja biaya ke Taiwan tidak semahal saat ini.